Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, marilah kita memuji Tuhan dulu. Kita semangat pagi, kita harus ceria, nggak boleh kita bermalas-malasan ya. Jangan sampai kita malas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian Betapa Hatiku. Bisa semua kan? 1, 2, 3. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Marilah kita belajar, walaupun dalam era pandemi, kita tetap belajar dari rumah dan tetap di rumah. Sebelumnya, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau senantiasa memelihara kami, memelihara iman kami dan anak-anak kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, walaupun dalam masa pandemi ini kami tetap semangat belajar untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Berdoa selesai. Amin. Pada pembelajaran di era pandemi COVID-19 seperti sekarang ini anak-anak, jangan lupa kita tetap terapkan protokol kesehatan 5M. Yang pertama, mencuci tangan dengan memakai sabun, menggunakan air mengalir selama 20 detik. Yang kedua, menggunakan masker karena maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Jangan ke tempat yang ramai. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas.
lebih baik di rumah saja. Kita berjumpa lagi dalam acara Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Semua telah kita siapkan ya anak-anak ya. Jangan lupa kalian di depan televisi untuk menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, Ibu berharap kalian tetap menjaga kedisiplinan diri, tetap belajar, bertanggung jawab, melaksanakan dan mengerjakan tugas-tugas yang Bapak Ibu Guru sampaikan. Tetap mengikuti materi dari semua mata pelajaran yang ditayangkan oleh TV 9. Hari ini kita akan belajar tentang materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 8 dari bab 1 tentang hidup beriman. Bersama Ibu Kristuti dari SMP Negeri 32 Surabaya dan SMP Negeri 55 Surabaya. Kita akan belajar mengenai materi kita beriman kepada Tuhan Yesus, bagaimana cara memelihara iman, dan bagaimana orang Kristen atau remaja Kristen hidup sebagai orang beriman. Serta kita akan belajar dari tokoh-tokoh beriman yang ada di dalam Alkitab. Anak-anak, dalam perjanjian lama, iman itu berarti berpegang teguh. Jadi, orang beriman itu berpegang teguh kepada sesuatu yang diyakini akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dijelaskan di Alkitab ya anak-anak ya, bahwa iman berarti dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi artinya anak-anak, iman dapat terlihat oleh tindakan kita sehari-hari, perilaku kita, sikap kita kepada sesama manusia. Jika kita beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi disimpan dalam hati saja dan tidak dilakukan, pada dasarnya iman kita itu sudah mati. Karena iman harus diperlihatkan atau dilihatkan dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Anak-anak, menurut Niftrick dan Boland, aspek iman itu tidak bisa dipisahkan dari percaya. Karena orang Kristen membangun kepercayaan sebagai dasar dari iman itu sendiri. Jika kita mengaku beriman kepada Tuhan Yesus, berarti kita berpegang teguh meyakini kalau Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kita, dan kita harus percaya dengan sepenuh hati kita, dan kita meletakkan kepercayaan kita itu harus dengan sepenuh jiwa raga kita, tulus, karena kita harus berpegang teguh. Artinya kita mengandalkan Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena keterbatasan kita sebagai manusia, maka kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Tujuan pembelajaran pada pagi ini sudah disampaikan ya anak-anak. Marilah kamu dan kita semua tetap menjaga iman kepada Tuhan yang sebagai juru selamat kita, dan Tuhan Yesus yang memelihara kita sehari-hari. Anak-anak, mari kita cari di dalam Alkitab tokoh-tokoh iman yang tokoh-tokoh Kristen yang imannya sangat setia dan taat kepada Tuhan. Kita lihat Abraham ya. Abraham adalah tokoh fenomenal pada zamannya. Dia sangat taat dan setia kepada Tuhan. Abraham diutus oleh Tuhan untuk keluar dari negerinya atau keluar dari sanak saudaranya menuju suatu negeri yang dia sendiri tidak tahu.
Tetapi tanpa banyak bertanya dan mengeluh, Abraham menuruti atau Abraham melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Abraham juga setia kepada Tuhan, memelihara imannya sepanjang hidupnya. Puncak dari kesetiaan Abraham ini diuji oleh Tuhan ketika Abraham disuruh oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak, tetapi Abraham juga menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Apakah Ishak dipersembahkan untuk Tuhan? Tentu saja Tuhan Allah meluputkan Ishak dan menggantikan dengan hewan kurban. Nah, anak-anak, kesetiaan dan iman Abraham ini patut kita contoh. Dia begitu taat kepada Tuhan, begitu setia kepada Tuhan dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Kita juga melihat tokoh yang lainnya yaitu Nuh. Nuh juga diperintah oleh Allah ketika Nuh disuruh membuat bahtera yang besar, dan Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun orang-orang di sekitarnya banyak yang mengolok-olok, banyak yang mengejek dia, bahkan dia dianggap sebagai orang yang tidak waras. Tetapi Nuh tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika semua keluarga Nuh dan semua hewan-hewan sudah masuk ke dalam bahtera itu, Allah membuat hujan selama 40 hari lamanya. Dan matilah semua makhluk hidup yang ada. Tinggal Nuh dan yang ada di dalam bahtera itu. Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nuh dan Abraham ini sebagai contoh orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Mereka memegang janji Tuhan atas dasar percaya kepada Tuhan bahwa janji Tuhan ini akan ditepatinya. Dan Nuh dan Abraham ini bisa memberikan petunjuk bagi kalian semua tentang ketaatannya yang diperlihatkan dalam tindakan mereka. Kamu bisa mencontoh tindakan Nuh dan Abraham yang setia dan taat kepada Tuhan. Walaupun banyak rintangan dan godaan yang dihadapi, tetapi mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan. Anak-anak, marilah kita memelihara iman kita. Bagaimana cara memelihara iman kita? Anak-anak, iman itu laksana tumbuhan. Iman juga perlu kita pupuk dan kita rawat supaya iman itu bisa bertumbuh dan berbuah. Bagaimana caranya kita memelihara dan memupuk iman kita? Yaitu dengan setia kita berdoa dan membaca Alkitab. Setia bersekutu dengan Tuhan. Jangan lelah kita menjaga relasi atau hubungan yang akrab dengan Tuhan, supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kemudian bagaimana cara memelihara yang kedua, yaitu dengan percaya akan Tuhan, percaya akan janji Tuhan untuk menyelamatkan kita, menghapus dosa kita, dan memberikan kita keselamatan dan hidup yang kekal. Percaya akan janji Tuhan, dan kita juga akan melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Memberikan contoh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, melakukan kehendak Tuhan sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kita tetap memelihara iman kita kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, ada beberapa ciri-ciri dari orang-orang yang memelihara iman kepada Tuhan, dan itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, cirinya adalah menjaga atau bijaksana dalam memposisikan dirinya di tengah krisis kehidupan sekarang ini. Jadi kita tetap memposisikan diri kita sebagai orang yang bijaksana dalam menghadapi keadaan di era pandemi sekarang ini. Hidup harus sesuai dengan perintah Tuhan. Yang kedua, menghormati aturan norma yang ada di dalam masyarakat.
Jadi kita tetap menghormati aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Jangan sampai kita hidup seenaknya sendiri. Kita hidup harus sesuai dengan aturan atau tatanan yang ada di dalam masyarakat tempat tinggal kita. Yang ketiga, menerima keterbatasan sebagai yang banyak keterbatasan dan kekurangan. Harus menerima itu dengan senang hati, bukan terus kita menjadi minder atau kita menjadi pesimis, enggak. Dengan keterbatasan itu kita menjadi tergantung kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memberikan bantuan kepada kita. Jadi kita tidak sombong, karena semuanya itu atas pemberian Tuhan. Kemudian yang keempat, terus menjaga dari kesetiaan kita kepada Tuhan dengan membaca Alkitab, setia berdoa kepada Tuhan, menjaga dan memelihara iman kita kepada Tuhan. Kemudian yang kelima, tetap setia apapun keadaannya. Walaupun keadaan kita tidak selalu senang, kadang kita juga sedih, kadang kita juga pas keadaan menangis, tapi kita tetap setia kepada Tuhan, tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak senang kepada kita, Tuhan tidak peduli kepada kita, tapi Tuhan tetap memelihara kita walaupun keadaan kita tidak selalu dalam keadaan senang. Kemudian yang keenam, menerima baik buruknya keadaan kita sebagai kehendak dari Tuhan. Jadi bukan berarti kita pasrah, tidak, tetapi menerima keadaan walaupun susah tetap kita hadapi, kita bertanggung jawab atas keadaan kita, tapi kita tetap berdoa. Kita tidak bisa memutuskan sendiri, tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi dari pelajaran yang Ibu sampaikan di atas tadi tentang hidup beriman, dapat kita simpulkan bahwa hidup beriman itu menurut orang Kristen adalah berpegang teguh kepada sesuatu yang kita yakini, yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita. Dan sebagai tanggapan dari anugerah keselamatan itu, kita tetap harus menjalankan perintah Tuhan. Kita harus menjaga relasi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus memelihara iman kita kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan berdoa, membaca Alkitab dengan setia, percaya janjinya bahwa Tuhan akan menggenapinya. Tuhan akan memberikan keselamatan untuk kita. Amin. Nah, anak-anak, ini ada evaluasi yang harus kamu kerjakan. Nanti kamu baca di Ibrani 11 ya, kamu baca semua. Terus dari bacaan itu Bu Kris hanya minta jelaskan bagaimana Abraham dan Nuh dalam memelihara imannya. Nanti kamu tulis dan bisa kamu buat evaluasi ini untuk latihan soal di rumah. Marilah setelah kita selesai pelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam pelajaran dari awal pertengahan akhirnya tadi. Tuhan telah membimbing kami dan anak-anak kami. Ya Tuhan, berikan kami iman yang senantiasa hanya tertuju kepadamu ya Tuhan Yesus, supaya iman kami tetap terpelihara dalam hidup kami. Iman kami bisa kami tunjukkan dalam perilaku kami, dalam tingkah laku kami, dan dalam perbuatan dan ucapan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau menyertai kami walaupun keadaan pandemi sekarang ini, kami berserah hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Anak-anak, sebelum Ibu akhiri materi pada pagi hari ini, kita memuji Tuhan dulu yuk. Sebentar aja kok ya.
lagu apa ya, memuji nama Tuhan, selidiki aku. Bisa semua kan? Nah, 1, 2, 3. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Jangan kemana-mana, tetap fokus. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Hai, kita jumpa lagi. Yuk kita lanjutkan pada materi selanjutnya.